Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bahasan di Ad-Darsus Tsalis, pelajaran ketiga pada An-Nasyatus Tsani, kegiatan kedua, yaitu At-Tarkib, susunan kalimat. Hal ini berkaitan dengan Al-Fi'lu Tsulasi Al-Mazid. Al-Fi'lu, kata kerja As-Tsulasi yang terdiri dari 3 huruf, Al-Mazid dengan tambahan. Dan pembahasan ini terdapat di buku paket kelas 9 pada safhah atau halaman 43. Mari kita mulai pembahasannya. Lahil, perhatikan sulasi mazid, sulasi 3 mazid dengan tambahan. Yang pertama, kita akan membahas sulasi mazid biharfin. Kata kerja sulasi yang terdiri dari 3 huruf, mazid, tambahan, biharfin dengan 1 huruf. 3 huruf dengan tambahan 1 huruf. Yang kedua, kita akan membahas masalah sulasi mazid biharfain. Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf dengan tambahan harfain atau 2 huruf. Yang ketiga, kita akan membahas sulasi mazid, kata kerja terdiri dari 3 huruf, bisalasati ahruf, mazid dengan tambahan salasati ahruf, 3 huruf. Baiklah, sebelum sulasi al-mazid ini kita mengenal sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad artinya hanya 3 huruf. Kata kerja kebanyakan kita temui sulasi mujarrad terdiri dari 3 huruf. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah fi'il madi. Ya, ini kita hadirkan wazan atau timbangan atau pola yang ditiru dari kata kerja fa'ala yaf'alu, fi'il madi, fi'il mudhari. Kalau kita mengetahui kata kerja zahaba yazhabu, zahaba yazhabu artinya pergi, maka zahaba yazhabu ini mengikuti pola, mengikuti timbangan atau wazan fa'ala yaf'alu. Kita perhatikan harakatnya sama, 3-3-nya di atas, zahaba, fa'ala, yaf'alu, yazhabu, ya. Sebelum akhirnya berharokat fathah, ini sebelum akhirnya berharokat fathah. Kita bisa melihat seperti ini, kita sebut huruf dzal ini adalah huruf, kita akan sebut fa fi'il. Ya, fa fi'il dari kata kerja ini, ya. Itu fa fi'il karena timbangannya adalah fa'ala. Kemudian huruf ha ini kita akan sebut ain fi'il. Dan huruf lam, huruf ba ini kita akan sebut lam fi'il. Ya, inilah mengapa disebut sulasi mujarrad hanya 3 huruf. Namun kita mengetahui ada tambahan dari fi'il yang 3 huruf ini dengan tambahan 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Yang tambahan dengan 1 huruf mengikuti pola af'ala. Af'ala, fi'il madinya af'ala. Kalau kita mengatakan bahwa fa'ala ini adalah huruf aslinya, maka tambahan di sini adalah hamzah, af'ala. Inilah timbangannya atau wazannya. Yang kedua, tambahan 1 huruf fa'ala. Ya, dengan tambahan 1 huruf yaitu tasydid di ain fi'il. Kita akan sebut ain fi'il. Ingat dengan pembahasan ini, huruf kedua itu adalah ain fi'il.
di tengahnya kita tambah tasydid. Nah, tanda tasydid ini termasuk dihitung satu huruf. Yang ketiga, wazannya atau timbangannya adalah fa'ala. Fa'ala, tambahan alif setelah fa fi'il. Setelah huruf pertama ini tambahan alif, fa'ala. Begitu juga yang 2 huruf dan 3 huruf. Dan tambahan 2 huruf ini di kata kerja dengan wazannya ada 5, timbangannya ada 5, pola yang diikuti adalah ada 5. Yang sulasi mazid ada 3, kemudian yang sulasi mazid biharfain dengan 2 huruf tambahan itu ada 5 polanya atau wazannya atau timbangannya, dan sulasi mazid bisalasati ahruf kata kerja 3 huruf dengan tambahan 3 huruf, artinya jumlahnya adalah 6 huruf. Polanya ada 4, wazannya, timbangannya ada 4. Itu tadi keterangan tentang sulasi mazid biharfin, biharfain, bisalasati ahruf dengan 1 huruf, 2 huruf dan 3 huruf, dan sulasi mujarrad kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Yang kita lihat adalah fi'il madinya. Baik, kita coba melihat sekarang sulasi mazid biharfin, kata kerja 3 huruf dengan tambahan 1 huruf. Wazannya tadi af'ala. Af'ala tambahan hamzah di depan. Baiklah, fa, ain, lam, kita mengetahui bahwa 3 huruf ini adalah huruf asli, ya. Kemudian fa, ain, lam ini huruf asli. Kemudian kalau kita melihat wazan af'ala, maka huruf aslinya fa, ain, lam dengan tambahan hamzah di depan. Ini fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya tuf'ilu. Tuf'ilu. Wazan yang kedua fa'ala dengan tambahan tasydid di tengah, fi'il mudhari'nya yufa''ilu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fa'ala, tambahan alif di sini setelah fa fi'il, ya, kita sebut fa fi'il. Setelahnya tambahan alif, fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Yufa'ilu. Ini adalah timbangan. Mari kita lihat kata kerja. Banyak sekali kata kerja yang mengikuti pola-pola ini. Mari kita lihat beberapa yang mengikuti pola af'ala yuf'ilu. Contohnya adalah arsala yursilu. Arsala yursilu dengan tambahan hamzah. Berarti huruf aslinya adalah ra, sa, la, ya. Arsala yursilu, af'ala yuf'ilu, ya, mengikuti wazan ini yang artinya mengirim, ya, mengutus atau mengirim. Kita akan hadirkan contoh yang lain, misalnya akrama yukrim. Akrama yukrim. Lihat polanya sama, berarti kaf ini adalah huruf asli yang pertama atau kita sebut fa fi'il, ra, ain fi'il, mim, lam fi'il. 3 huruf ini huruf asli dan tambahan hamzah. Akrama yukrim yang artinya apa? Memuliakan. Ya. Baik, selanjutnya adalah pola fa'ala yufa''ilu. Ya, kata kerja yang mengikuti pola ini misalnya allama yu'allimu. Allama yu'allimu, fa'ala yufa'il. Lihat sama polanya, tambahan tasydid di tengah. Huruf asli a, la, ma atau alima ini adalah huruf aslinya dengan tambahan tasydid, ya. Kalian harus memperhatikan mana fi'il madi dan fi'il mudhari'. Kata kerja yang lain yang mengikuti pola ini misalnya zayyana yuzayyinu. Ya, zayyana yuzayyinu, yang dengan tambahan tasydid za, ya. Nah, ini adalah huruf aslinya dengan tambahan tasydid 1 huruf. Jadi tasydid ini dihitung tambahan untuk 1 huruf yang artinya menghiasi. Allama ini tadi artinya mengajarkan. Kalian bisa nanti melihat bagaimana perbandingan dengan makna sebelum ada tambahan 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Misalnya saja kata alam, alima misalnya, sebelum ada tambahan tasydid artinya mengetahui. Allama artinya mengajarkan, ya. Maknanya ada hubungan antara belum ditambah atau mujarrad
hanya 3 huruf dan tambahan 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Baik. Kemudian fa'ala yufa'ilu, kata kerja yang mengikuti pola ini misalnya jahada yujahidu, jahada yujahidu, yang artinya bersungguh-sungguh. Kemudian kata kerja yang lain misalnya mengikuti pola yang ketiga ini dengan tambahan 1 huruf syahada syahidu, ya, yang artinya menyaksikan atau menonton. Ya, nanti kalian bisa bedakan antara syahada dengan tambahan 1 huruf dan sebelum ditambah 1 huruf. Ya, sebelum ditambah 1 huruf dia misalnya syahida, syahida belum tambahan 1 huruf yang mananya misalnya bersaksi. Kemudian ditambah 1 huruf syahada yusyahidu. Ya, kalau dia sebelum tambahan syahida yashhadu, bersaksi. Syahada yusyahidu, menyaksikan atau menonton. Ya, kalian nanti bisa mencoba untuk membuka kamus antara sebelum ditambah 1 huruf dan setelah ditambah 1 huruf. Ya, begitu juga dengan 2 huruf dan 3 huruf. Baik, kita akan mencoba dengan tambahan sulasi mazid, kata kerja 3 huruf, mazid dengan tambahan harfain 2 huruf, ya, tambahan dengan 2 huruf. Wazannya adalah ifta'ala. Yang kedua tafa'ala, ya, bisa kita lihat fa'in lam ini adalah huruf asli, ya, kita sepakat fa'in lam ini adalah huruf asli. Arti selain fa'in dengan lam ini adalah tambahan. Mana tambahannya? Ifta'ala, hamzah dan ta. Tafa'ala, ta di awal, ya, sebelum fa'il, dan tasydid di ain fi'il. Yang kedua tafa'ala, tambahan ta, kemudian alif setelah fa'il. Infa'ala, tambahan hamzah dan nun di awal. Kemudian if'alla, tambahan hamzah di awal sebelum fa'il dan tasydid di lam fi'il. Baik, kita akan lihat fi'il mudhari'nya. Ifta'ala menjadi yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Tafa'ala yang kedua, kita bisa lihat tafa'ala tafa'alu. Yang ketiga tafa'ala yatafa'alu. Yang keempat, kita bisa lihat infa'ala yanfa'il. Yang kelima, kita bisa lihat if'alla yaf'il. Ya, ini dia fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Mari kita lihat kata kerja di antara kata kerja yang mengikuti pola ini. Yang pertama misalnya ifta'ala yafta'ilu. Contohnya ijtama'a yajtami'u. Ya, kita bisa tahu bahwa hamzah ini dan ta ini adalah tambahan. Berarti sebelum ditambah dia jama'a, kemudian ditambah 2 huruf menjadi ijtama'a yajtami'u, ijtama'a, ya, yang artinya berkumpul. Pola yang lain, kata kerja yang lain yang mengikuti wazan ini atau timbangan ini adalah ihtafala yahtafilu. Ihtafala yahtafilu yang artinya merayakan. Wazan yang kedua atau timbangan yang kedua tafa'ala yatafa'alu yang mengikuti pola ini, kata kerjanya diantaranya adalah haddatsa yatahaddatsu, ya, tambahan ta di depan dan tasydid di ain fi'il, ya, huruf dal ini adalah ain fi'il, ha da sa itu adalah huruf aslinya, fa fi'il ha-nya, dalnya ain fi'il, sa-nya lam fi'il, ya. Kita ingat fa'ala ini, baik, yang artinya apa? Tahaddatsa artinya berbicara, ya. Baik, kita lihat lagi kata kerja yang mengikuti pola yang kedua ini atau wazan, ya, timbangan yang kedua ini adalah ta'abbada, ya. Lihat sama ta'abbada ya ta'abbadu, tambahan ta di awal dan tasydid di ain fi'il, ya, di ain fi'il, yang artinya apa? Beribadah. Baik, wazan yang ketiga tafa'ala yatafa'alu, kata kerja
kerja, di antara kata kerja yang mengikuti pola ini adalah taqaraba yataqarabu, taqaraba yataqarabu. Ya, ta dan alif setelah fa fi'il yang artinya mendekat. Ya, yang artinya apa? Mendekat. Kemudian tasafaha yatasafahu. Ya, ingat, lihat polanya sama. Ya, wazan ini adalah timbangannya, ya, sama. Yang artinya apa? Bersalaman. Tasafaha yatasafahu. Baik, kita lihat pola selanjutnya. Infa'ala yanfa'ilu. Kata kerja yang mengikuti pola ini diantaranya adalah intalaqa yanṭaliqu, intalaqa yanṭaliqu. Ya, hamzah dan nun di awal, yang artinya apa? Pergi. Intalaqa itu pergi atau berpaling. Kata kerja yang lain yang mengikuti pola ini adalah inkasara yankasiru. Ya, inkasara yankasiru, ya, tambahan hamzah dan nun di awal. Ya, berarti huruf aslinya adalah kasara. Inkasara yankasiru artinya hancur. Ya, hancur atau pecah. Pecah berkeping-keping. Selanjutnya pola atau wazan if'alla yaf'allu. Ya, kata kerja yang mengikuti wazan ini atau timbangan ini adalah ihmarra yahmarru. Ya, ingat, lihat tambahan dua huruf apa? Hamzah di awal dan tasydid di lam fi'il atau huruf terakhir. Ya. Ihmarra yahmarru yang artinya apa? Memerah. Ya, memerah. Kemudian yang mengikuti pola ini juga misalnya isfarra isfarru. Ya, hamzah dan tasydid, ya, tambahan dua huruf yang artinya menguning. Ya, kalian nanti bisa membuka kamus ketika belum ada tambahan dua huruf ini, apakah maknanya. Kita melanjutkan ke kata kerja sulasi, kata kerja tiga huruf, mazid, tambahan bi dengan salasati ahruf, tiga huruf. Ada empat wazannya atau timbangannya. Istaf'ala, if'awala, if'ala, if'awala. Ya, selain huruf fa, ain dan lam itu adalah tambahan. Ya, selain huruf fa, ain dan lam itu adalah tambahan. Fa, ain, lam ini adalah huruf asli. Ya, selain huruf fa, ain dan lam ini adalah tambahan. Baik, kita akan coba lihat misalnya fi'il madhi dan fi'il istaf'ala, istaf'il. Ini fi'il mudhari'nya. Kemudian if'awala, if'awilu. Ini timbangannya. Kita lihat yang ketiga, timbangannya adalah if'ala, if'alu. Ya, ingat fi'il madhi dan mudhari'nya. Kemudian if'awala, yaf'awilu. Ya, ini fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kita lihat kata kerja yang mengikuti pola ini. Misalnya pola yang pertama istaf'ala yastaf'ilu. Kata kerja istaghfara yastaghfiru. Yang artinya meminta ampun, meminta ampun. Dia telah meminta ampun, dia sedang meminta ampun. Baik, yang mengikuti pola if'awala yaf'awilu, misalnya kata kerja dawdara yakhdawdiru. Ya, berarti tambahannya hamzah. Ya, kemudian sebelum lam fi'il ada huruf waw dan huruf dad. Ya, huruf dad. Huruf dad ini sama dengan huruf ain fi'ilnya, tambahannya. Ya, bisa kalian lihat misalnya yang artinya apa? Ikhdawdara yakhdawdiru, artinya menghijau. Ya. Baik, pola selanjutnya adalah if'ala yaf'alu. Ya, kata kerja yang mengikuti timbangan ini, wazan ini, diantaranya adalah ihmara yahmaru. Lihat sama, yang merah ini adalah tambahan. Ya,
tambahan hamzah, kemudian alif setelah lam fi'il dan tasydid di lam fi'il huruf yang terakhir ini. Baik, apa ini artinya ihmar wa yahmaru? Artinya memerah, ya. Baik, kita lihat misalnya wazan yang keempat, timbangan yang keempat, if'awwala yaf'awwilu. Kata yang mengikuti pola ini diantaranya ijlawwaza yajlawwizu, ya, ijlawwaza yajlawwizu. Ya, tambahannya sama, lihat hamzah di awal, kemudian tasydid, ya, tasydid di mana, di tambahan waw setelah ain fi'il dan tasydid di huruf tambahan tersebut. Ijlawwaza berarti huruf aslinya jalaza. Ya, ini apa artinya? Ijlawwaza, tergesa-gesa, ya, dia tergesa-gesa, dia telah tergesa-gesa. Yajlawwizu fi'il mudhari', dia sedang tergesa-gesa, ya, atau cepat-cepat. Semoga keterangan ini bisa memahamkan kita tentang sulasi mazid, kata kerja 3 mazid tambahan bi dengan harfin dengan 1 huruf, bi harfain dengan 2 huruf, bi salasati ahruf dengan 3 huruf. Baik, kita akan melihat di buku paket kalian ada perintah di sini, lahizat tarkib, ya. Amatilah tarkib, susunan berikut ini. Summa sarrif al-fi'l, kemudian fi'il tersebut didetilkan, ditasrif, ya, tasrifan istilahian, ya, tasrif istilahi, ya, dilengkapi dengan fi'il tersebut sesuai di dhamairihi, dengan dhamirnya. Kita bisa lihat misalnya di sini ada dicantumkan fi'il madhi, kata kerja masa lampau, kemudian fi'il mudhari'nya, kata kerja sekarang, masa sekarang atau akan datang, kemudian fi'il mudhari'nya ditambah lam. Ya, kita masih ingat materi kita tentang lam an-nafiyah. Kemudian fi'il mudhari', ya, ditambah, sebelumnya dicantumkan la an-nahiyah, fi'lul mudhari', kemudian setelah itu fi'lul mudhari' al-mufrad lil mukhatab, ya, fi'il mudhari' dicantumkan tapi kata gantinya untuk kamu satu orang, ya, kamu satu orang, ya, kamu laki-laki satu orang. Kita bisa lihat ihtafala, dia telah merayakan, yahtafilu, dia sedang merayakan. Kemudian yang ketiga cantumkan lam yahtafil. Nah, kita masih ingat setelah lam, ya, kalau untuk beberapa kasus disukunkan di akhirnya, termasuk untuk huwa, untuk dia lam yahtafil. Kemudian untuk anta, yang keempat adalah cantumkan la an-nahiyah, la untuk larangan dan untuk melarang satu orang laki-laki yang berhadapan. La tahtafil, ya, ihtafala, yahtafilu, lam yahtafil, la tahtafil. Belum merayakan, dia belum merayakan, engkau jangan merayakan, ya, larangan. Baik, kita akan coba lengkapi yang kosong-kosong ini. Selanjutnya adalah ijtama, telah berkumpul. Apa fi'il mudhari'nya? Ya, yang pertama tadi. Kalau ijtama ini bisa lihat, ya, kita coba ini tadi yang pertama. Kita masuk ke ijtama'a yang artinya berkumpul, ya. Ijtama'a berkumpul. Fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya ijtami'. Baik, kita masukkan lam di sini. Lam ijtami'. Kemudian la ijtami', ya. Jangan engkau berkumpul. Dia belum berkumpul. Di sini dicantumkan fi'il mudhari'nya saja, kata-kata yastaqbilu. Yastaqbilu, dia sedang menyambut, ya, dia laki-laki sedang menyambut. Berarti kita harus melengkapi fi'il madhinya apa? Istaqbala, dia telah menyambut. Istaqbilu, dia sedang menyambut. Masukkan lam di fi'il mudhari'nya, lam yastaqbil. Kemudian masukkan larangan untuk kamu laki-laki, la tastaqbil, ya, janganlah engkau menyambut. Baik,
Selanjutnya kita bisa lihat di sini dicantumkan fi'il mudhari' saja yatahaddas, artinya berbicara, ya berbicara. Kita harus melengkapi yang kosong-kosong ini. Yang pertama fi'il madinya haddasa, dia telah berbicara. Haddasu, dia sedang berbicara. Masukkan lam untuk mengatakan belum atau tidak. Lam yatahaddas, dia belum berbicara. Untuk larangan, melarang satu orang, la tatahaddas, janganlah engkau laki-laki berhadapan berbicara. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat dicantumkan di sini fi'il madinya tabadala, artinya bergantian atau bertukaran. Dia telah bertukaran. Oke, ingat-ingat lagi dia mengikuti wazan atau timbangan apa ini? Kalian bisa lihat nanti. Kita cantumkan fi'il mudhari'nya yatabadalu, ya, dia sedang bertukaran atau sedang bergantian. Kemudian masukkan lam di sini, lam yatabadal, belum bergantian atau belum bertukaran, dia belum bertukaran. Kemudian melarang la tatabadal, janganlah saling bertukaran atau saling bergantian. Baik, selanjutnya dicantumkan di sini lam yursil, ya, yursil ini artinya apa? Mengirim atau mengutus. Lam yursil, dia belum mengutus. Mari kita cantumkan fi'il mudhari'nya arsala, dia telah mengirim atau mengutus. Ingat ini mengikuti wazan yang mana yang sudah kita bahas tadi. Fi'il mudhari'nya dari arsala ini ursilu, dia sedang mengutus atau dia sedang mengirim. Kemudian lam yursil, kemudian melarang, janganlah engkau utus, janganlah engkau kirim apa? La tursil, janganlah engkau kirim atau engkau utus. Selanjutnya di sini dihadirkan yu'allimu fi'il mudhari'nya yang artinya mengajar, ya tadi mengajar, ya, kita sudah salah satu contoh tadi. Fi'il madinya allama, ingat yang mana tadi dengan tambahan satu huruf. Kemudian kita hadirkan lam di sini setelah menghadirkan fi'il mudhari' ini, lam tu'allim, ya, dia belum mengajar, ya. Kemudian larangan berhadapan misalnya, janganlah engkau mengajar apa? La tu'allim, janganlah engkau mengajar. Kemudian di sini kemudian dihadirkan misalnya jahada fi'il madinya saja, ya, fi'il madinya jahada artinya bersungguh-sungguh. Kemudian kita hadirkan fi'il mudhari'nya, ya, ingat ini tambahan satu huruf tentu, ya, kita sudah pelajari tadi apa fi'il mudhari'nya yujahidu, ya, dia sedang bersungguh-sungguh. Kemudian hadirkan lam yujahid, dia belum bersungguh-sungguh atau tidak bersungguh-sungguh. Kemudian melarang, janganlah engkau bersungguh-sungguh apa? La tujahid, janganlah engkau bersungguh-sungguh. Itu tadi berkaitan dengan sulasi mazid, kata kerja 3 huruf dengan tambahan harfin satu huruf, biharfain 2 huruf, bi thalathati ahruf dengan tambahan 3 huruf. Dan ini sebagai latihan kita tentang fi'il tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Syukran ila ihtimamikum wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.